Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Marilah kita selalu mengawali hari yang baru ini dengan firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan menuntun kita ke dalam kebenaran untuk menjalani kehidupan hari ini. Dalam refleksi Gema hari ini, firman Tuhan yang menjadi pembacaan kita terambil di dalam Ulangan pasal 31. Pasal ini berbicara mengenai 3 hal, yaitu yang pertama, berbicara mengenai Yosua yang akan menggantikan Musa untuk memimpin umat Israel memasuki tanah Kanaan. Karena Musa akan meninggal dan tidak akan masuk di dalam tanah perjanjian. Kemudian yang kedua berbicara tentang perintah Musa kepada para imam untuk menjaga hukum Taurat yang telah selesai ditulisnya. Dan memerintahkannya untuk membacakannya di depan seluruh bangsa Israel setiap 7 tahun di dalam perayaan Pondok Daun. Dan yang ketiga, Allah memerintahkan Musa untuk menulis dan mengajarkan nyanyian kepada orang Israel. Nyanyian tersebut akan menjadi saksi ketidaksetiaan mereka terhadap perjanjian dengan Allah. Nah, dari pembacaan Ulangan pasal 31 ini, tema yang diangkat adalah covenant umat Allah. Mari kita memperhatikan pada ayat 9 sampai 13 dan saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian bunyi firman Tuhan. Setelah hukum Taurat itu dituliskan Musa, maka diberikannyalah kepada imam-imam Bani Lewi yang mengangkut tabut perjanjian Tuhan dan kepada segala tua-tua Israel. Dan Musa memerintahkan kepada mereka demikian. Pada akhir 7 tahun, pada waktu yang telah ditetapkan dalam tahun penghapusan hutang, yakni hari raya Pondok Daun, apabila seluruh orang Israel datang menghadap hadirat Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilihnya, maka haruslah engkau membacakan hukum Taurat ini di depan seluruh orang Israel. Seluruh bangsa itu berkumpul, laki-laki, perempuan, dan anak-anak, dan orang asing yang diam di dalam tempatmu, supaya mereka mendengarnya dan belajar takut akan Tuhan Allahmu, dan mereka melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini, dan supaya anak-anak mereka yang tidak mengetahuinya dapat mendengarnya dan belajar takut akan Tuhan Allahmu. Selama kamu hidup di tanah, kemana kamu pergi, menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Nah, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa memohon pencerahan daripada Allah Roh Kudus supaya kita bisa mengerti maksud dan kehendaknya. Mari kita berdoa. Bapa, tak henti-hentinya kami memuji nama-Mu dan bersyukur atas anugerah-Mu kepada kami. Firman-Mu yang tertulis di dalam Alkitab ini dapat kami baca dan dengar setiap hari, setiap waktu, dan dimanapun dalam keadaan apapun. Firman-Mu yang menyatakan kehadiran dan pengawalan-Mu atas kami untuk menjalani kehidupan ini ya Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang akan berbicara kepada kami saat ini melalui firman-Mu, karena kami siap untuk mendengar, memahaminya, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya pernah menonton sebuah film kerajaan yang menceritakan tentang awal sebuah keharmonisan, tetapi ironinya diakhiri dengan sebuah kehancuran. Dua kerajaan yang awalnya memiliki hubungan yang sangat baik, sangat dekat dan hidup rukun berdampingan, tetapi di dalam kurun waktu tertentu dua kerajaan ini saling membenci, saling membunuh di dalam peperangan yang mengerikan. Nah, Bapak Ibu Saudara, hal ini terjadi karena sebuah perjanjian yang tidak dipelihara dan dijaga dengan baik. Dari generasi ke generasi berikutnya, perjanjian di antara dua kerajaan ini tidak pernah dibicarakan, sehingga perjanjian tersebut dilupakan. Nah, Bapak Ibu, dari firman Tuhan yang telah kita baca bersama, Musa juga tidak ingin umat Tuhan melupakan perjanjian atau covenant dengan Allah, karena
Karena itu ya, setelah hukum Taurat selesai ditulis oleh Musa, maka Musa menyerahkannya kepada para imam dan tua-tua Israel, serta memerintahkan mereka untuk membacakan hukum Taurat itu di depan seluruh Israel. Dikatakan baik laki-laki, perempuan, anak-anak maupun orang asing yang tinggal bersama dengan mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, pembacaan hukum Allah ini diperintahkan untuk dilakukan pada akhir setiap tahun ke-7, yaitu tahun penghapusan hutang di dalam perayaan Hari Raya Pondok Daun. Tujuannya adalah supaya seluruh bangsa Israel mendengarkannya, juga anak-anak mereka dari generasi ke generasi selanjutnya untuk selalu ingat dan tidak melupakan covenant atau perjanjian ini. Nah, ada hal yang menarik Bapak Ibu Saudara kalau diperhatikan. Ketika Musa menempatkan waktu pembacaan hukum Taurat ini, yaitu pada waktu tahun penghapusan hutang dan di dalam perayaan Hari Raya Pondok Daun. Ini karena yang pertama, di dalam perayaan ini umat Israel akan bersuka cita dan mereka akan bersyukur untuk kebaikan Tuhan atas hasil panen yang dapat dinikmati. Kemudian yang kedua, mereka juga akan mengingat dan bersyukur untuk penyertaan dan pemeliharaan Allah ketika dahulu mereka berada di padang gurun di dalam perjalanan mereka dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Dan yang ketiga, mereka akan diajak untuk mengingat apa yang telah Allah lakukan, yaitu membebaskan mereka dari penindasan orang Mesir. Nah, semuanya ini Bapak Ibu Saudara membawa umat Allah untuk memiliki hati yang takut akan Allah, sehingga mereka dapat melakukan covenant atau perjanjian dengan Allah itu dengan setia. Takut di sini pengertiannya bukan takut karena akan mendapat hukuman atau takut karena tidak diberkati jika tidak melakukan covenant atau hukum Allah. Takut di sini pengertiannya adalah adanya rasa hormat dan kasih kepada Allah yang telah melakukan banyak hal yang luar biasa, yang hukumnya itu membawa kepada kebenaran dan keselamatan. Maka oleh karena itu hukum Allah ini, covenant ini harus setia untuk dilakukan. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang dapat kita pelajari dari hal ini? Ada dua hal yang dapat menjadi perenungan bagi setiap kita. Yaitu yang pertama, kita bersyukur kalau hukum Allah atau firman Tuhan atau covenant Allah ini sampai sekarang tetap terjaga, tetap terpelihara karena sudah tertulis lengkap di dalam kanon Alkitab. Nah, sekarang yang menjadi kewajiban kita adalah menjaga covenant itu dengan membaca dan merenungkannya setiap hari serta melakukannya. Kita juga punya tugas untuk menyampaikan dan mengingatkan covenant itu, firman Tuhan itu terus-menerus kepada jemaat dan juga kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, supaya dari generasi kepada generasi covenant atau perjanjian dengan Allah itu tidak dilupakan, tetapi selalu diingat dan dilakukan dengan setia. Yang kedua, kita melihat betapa pentingnya hukum Allah yang menjadi covenant perjanjian Allah ini untuk terus-menerus diberitakan. Bukan hanya untuk kalangan keluarga kita saja setiap hari. Bukan juga di dalam ibadah yang dilakukan setiap minggu di gereja, tetapi juga di dalam event-event khusus, di dalam perayaan akbar yang mengundang seluruh jemaat untuk mengingat dan belajar takut, hormat, kasih akan Allah, agar terjadi pemulihan dan kebangunan rohani yang membawa dampak luar biasa bagi kita dan bagi gerejanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah kita sudah setia membaca
mengingat dan melakukan apa yang menjadi covenant atau perjanjian kita dengan Allah. Apakah dengan melakukan covenant atau perjanjian dengan Allah ini sudah membawa dampak yang luar biasa bagi kita dan gerejanya? Apakah Bapak, Ibu, Saudara juga akan mendukung dan mau terlibat di dalam event-event khusus di perayaan Akbar yang diadakan di gereja? Nah, apapun jawaban daripada Bapak, Ibu, Saudara, tetapi marilah kita selalu ingat akan covenant atau perjanjian yang ada antara Allah dengan kita. Marilah kita selalu ingat untuk tugas kita, yaitu menjaga, memelihara, dan melakukannya dengan setia. Kiranya Tuhan menolong setiap kita. Mari kita akan masuk di dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah mengingatkan kami untuk menjaga, memelihara, dan melakukan covenant atau perjanjian dengan-Mu. Tolong kami semua ya Tuhan selalu ingat dan selalu taat setia kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tuhan Yesus memberkati.